Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik. Innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Oh itu yang di atas ya. Yang di atas. Baik, insyaallah kita setiap hari Kamis, kan kita Senin, Selasa, Rabu itu kita kajiannya fikih. Di hari Kamisnya kita biar tidak fikih terus ya, karena terkadang pelajaran fikih itu dia hanya bicara hukum terus jadi gersang ya. Kita butuh yang bisa mengingatkan dari kelalaian dan bisa menyejukkan hati. Dan para penuntut ilmu di zaman dahulu itu sangat-sangat peduli dengan hatinya ya, sangat peduli dengan masalah urusan hati, membersihkan hati ya. Itu kalau kita hatinya bersih akan mudah menerima kebenaran dan dia akan diberikan keberkahan. Tapi kalau sudah ada kotoran-kotoran hati ya, bentuk ria, ujub, sum'ah, sombong, dia akan sulit menerima kebenaran dan akan banyak masalah-masalah dari dirinya sendiri. Oleh karena kita sama-sama mempelajari, itu sudah ana share ya kitabnya, min wasaya as-salaf lisyabab. Sudah punya kitabnya, ada ini ya, PDF-nya. Coba antum kirim ke nomornya beliau. Belum ya, min wasaya as-salaf ya. Ustaz ada di grup kah? Sudah ya. Baik. Min wasaya as-salaf lisyabab ini adalah di antara wasiat-wasiat as-salaf, para salaf terhadap para pemuda ya. Ini sangat pas kalau untuk kita kajiannya ya, insyaallah kita semuanya masih tergolong syabab. Ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau ini di antara ulama muda, tapi luar biasa beliau dalam masalah tazkiyatun nufus dan akhlak ya. Dia anak dari seorang ulama senior ahli hadis Madinah, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Semoga Allah mengampuni keduanya. Kita baca dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Beliau membuka dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim ya. Di antaranya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena ilmu ini dia sumbernya di Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an dibuka dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, karena di situ ada nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Tetapi makna yang lebih dalam lagi, Ar-Rahman itu adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah, pemilik rahmah yang luas. Orang kafir pun diberi rahmah Allah yang luas ini. Ar-Rahim itu Dzur Rahmatil Makhsusah, pemilik rahmah yang khusus, yang hanya diberikan untuk orang-orang yang beriman. Di antara faidahnya kenapa Al-Quran dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, karena Al-Quran ini berisi ilmu, dan ilmu itu isinya rahmah. Seseorang yang dia menuntut ilmu tidak memiliki rahmah di hatinya, semakin dia bengis, semakin kasar, semakin tidak beradab, berarti ada yang salah dengan ilmunya atau ada yang salah dengan dirinya ya. Maka
orang yang semakin belajar semakin dia rahmah, semakin dia itu menginginkan kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang dekat dan jauh, ya. Makanya disifati sifatnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyidda 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir yang memerangi Islam, ruhama'u bainahum. Ya, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Siapa mereka ini? Kaum muslimin. Maka apa? Maka kita ketika ketemu ada orang yang dia Islam, maka dia saudara kita, maka kita harus berlakukan sifat yang diinginkan Allah dan Rasulnya ini, yaitu rahmah, ya. Mau dia satu pengajian dan kita mau beda, tidak ada urusan. Pokoknya dia muslim, bersyahadat la ilaha illallah, Al-Qur'annya sama, Rabbnya satu, Ka'bahnya satu, Nabinya satu, maka kita apa? Kita adalah saudara, ya. Berbeda kalau dia bukan Islam, ya, orang yang dia itu bukan Islam, kita tidak memberikan rahmah seperti kaum muslimin, ya. Nah, hari-hari ini sebagian orang terbalik, ya, terbalik. Orang Islam dihujatnya yang selain dengan kelompoknya, orang kafir tidak pernah disinggungnya. Nah, ini yang terbalik. Nah, itu ciri-cirinya khawarij. Nah, disebutkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji yang bersamaan dengan kecintaan yang dalam. Alhamdulillah itu maknanya alhamdulillahirabbil alamin, yang kita baca itu adalah pujian yang dia bersamaan dengan kecintaan yang tinggi dan ta'zim yang dalam. Itu alhamdulillah, hanya khusus milik Allah Rabbil Alamin, pengatur seluruh alam semesta ini. Rabbil Alamin itu Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rizki. Ketika kita tahu bahwasanya Allah yang Rabbul Alamin mengatur seluruh alam ini, kita pergi keluar, kita berdagang, bekerja, kita tidak khawatir terhadap apa yang kita dapat. Kita mendapatkan banyak, kita mendapatkan sedikit, itu semuanya Allah yang atur, ya. Dan kita tidak akan gelisah dengan perkara duniawi kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan kita. Ya, ada dua orang dagang ini. Yang satunya dagang gorengan, yang satunya dagang gorengan juga. Yang ini laku, laris, ini sepi. Tidak boleh ini menyalahkan itu. Ini gara-gara ini kurang ini rezeki saya. Ya, tidak boleh. Allah yang atur. Ya, Allah yang ngatur. Ini pun tidak tahu juga dia kok bisa datang banyak, ya kan? Ya, dia tidak tahu juga. Dan dia hanya melakukan usaha. Makanya kaum muslimin itu jauh dari perkara-perkara seperti itu. Ya, apalagi sampai dia menggantungkan dengan jimat-jimat, ada penglaris dan semisalnya. Rabbul Alamin, Allah yang mengatur segala urusan, ya. Allah yang mengatur segala urusan. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya sungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Tidak ada pengikutnya ini. Jadi ketika dia lihat tidak ada pengikutnya, ya. Kemudian aku diperlihatkan nabi yang dia pengikutnya 1-2 saja, ya. Ada yang lebih banyak lagi. Kemudian aku diperlihatkan sawadul a'zam, diperlihatkan sawadul a'zam, banyak pengikutnya ini. Dia warnanya sawad, hitam, a'zam, besar, ya. Kata Nabi SAW, aku mengira itu adalah umatku. Ternyata itu umatnya Nabi Musa, ya. Ternyata dilihatkan lagi yang lebih besar lagi, ya. Ini adalah umatmu wahai Muhammad. Ternyata umat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar lagi, lebih banyak lagi, ya, lebih banyak lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di antara mereka ada 70.000 yang akan yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala azab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya. Di antara ciri mereka apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu la yastarqun, tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, tidak
menganggap sial dengan sesuatu, ya. Ini kalau burungnya ke sana sial, kalau kita duduk depan pintu sial. Tidak ada seperti itu. Ya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakalnya sangat tinggi, sangat kuat terhadap Rabbnya. Ya, sehingga ketika kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan, maka kita dituntut agar melakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Sisanya tawakal kepada Allah, ya. Jangan pernah menggantungkan kepada selainnya. Nah, itu Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah satu-satunya kecuali hanya Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Nah, ketika kita dihadapkan ini antara kita melakukan ibadah kepada Allah dengan perkara-perkara duniawi yang kita cintai, ya, dipanggil dengan panggilan salat, maka kita kedepankan panggilan salat itu. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala yakhfa anna marhalat asy-syabab marhalatul muhimmah. Tidak samar bagi kita semua bahwasanya masa-masa muda itu adalah masa yang sangat urgent, ya. Dan pahami ini, para pemuda, pahami masa ini masa emas, ya, masa emas. Dan masa-masa setelah masa muda ini akan menjadi hasil buah dari masa muda kita. Ketika kita memupuk kebaikan di masa muda itu kalau di dalam pengertiannya para ulama itu dia di bawah 40 tahun, ya. Di bawah 40 tahun itu terhitung syabab, muda. Di atasnya itu sudah mulai sempurna akalnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus menjadi nabi dan rasul ketika usia berapa? 40 tahun. Orang usia 40 tahun ke atas dia sudah banyak pengalamannya, sehingga cara berpikirnya jauh dibandingkan yang belum, ya. Meskipun ada juga usia di atas 40 tahun dia masih kayak anak kecil, ya, ada juga, tetapi umumnya seperti itu. Maka marhala yang sangat urgen sekali fi hayatil insan, di kehidupan manusia, li'anna marhalatul quwa wal nasyat. Karena apa? Masa-masa muda itu ada dua kelebihan yang tidak didapatkan di masa setelahnya, yaitu kekuatan yang masih maksimal. Yang kedua, an-nasyat, semangat. Oleh karenanya Nabi SAW mengutus siapa? Usama jadi pemimpin perang. Usia Usama berapa waktu itu? Digantikan ini Khalid ibn Walid. Siapa yang ganti? Umar ibn Khattab. Jadi di zamannya Abu Bakar Siddiq, dari zaman Rasul SAW, kemudian zamannya Abu Bakar, itu Khalid ibn Walid tidak pernah digantikan, karena dia tidak pernah kalah di masa kafirnya, di masa Islamnya, tidak pernah kalah. Saif min suyufillah, ya, pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Khalid ibn Walid, ya, bayangkan itu, waktu perang Uhud saja Nabi SAW dengan sahabatnya kocar-kacir gara-gara strateginya Khalid ibn Walid ini. Kan gunung Uhud itu dipegang oleh pasukan pemanah 50 orang. Kata Nabi SAW, jangan bergerak sampai ada perintah dariku, ya. Nah, maka ketika sudah dilihat ini orang-orang kaum muslimin di bawah ngambil ghanimah, turunlah 1-2 ini. Akhirnya diperintahkan, disampaikan, Rasulullah melarang kita, tidak ada yang dengar, turun. Ya, Khalid ibn Walid dilihat, turun. Itu posisi sangat strategis, sehingga mutar itu Khalid ibn Walid dengan sekitar 200 saya ingat, 200 para ahli kuda, putar naik ke atas itu. Dipeganglah gunung, kemudian dipanahi. Kocar-kacir kaum muslimin. Gara-gara itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai patah giginya, ya. Para sahabat ketika kocar-kacir sehingga mereka membuat pagar dari tubuh mereka, ya. Kemudian ada beberapa sahabat terus memanah saja, dia tidak peduli, panah aja terus. Maka Khalid ibn Walid saat itu jawara ini, perang ini strateginya, ya, luar biasa, ya, strategi perang terbaik yang pernah ada. Di zaman Umar ibn Khattab diganti. Yang ganti ini bukan semisal sahabat-sahabat besar
yang makan garam, enggak. Usama digantikan usia 18 tahun, ya. Usia berapa? 18 tahun. Jadi panglima perang, ya. Kalau sekarang main PUBG aja kerjanya, ya, nonton Korea, baper semuanya jadinya. Ya, baper. Sedikit aja disinggung, baper. Ya. Enggak ada ininya, enggak punya identitas, ya. Enggak punya identitas muslim, ya. Kalau ditegur itu kebaikan untuk akhirat, biasa aja, dunia aja itu, ya. Nah, seperti itu. Nah. Kalau di zaman dulu istilah baper itu tidak dikenal, ya, tidak dikenal. Sekarang aja itu zaman milenial yang kebanyakan gorengannya ini. Jadi apa? Ya Syahril ya, kurangin makan gorengan. Ya, kurangin makan gorengan. Perbanyak minum yang ini, ya. Minum madu, ya, minum kurma, makan kurma dan kambing. Ya, biar ini ketika dipanggil jihad siap. Maka kata beliau di sini, ya, li'annaha marhalah quwwah wan nasyat. Posisi dia kuat ini, marhalah syabab ini, wa suhulatul harakah, mudah bergerak, ya, mudah gerak, ya. Masih bisa lah kalau misalkan main futsal 2 jam. Kalau usia-usia sudah ini beda sudah. Beda. Wa quwwah al-a'dha, masih kuat anggota tubuh, salamatul hawas, masih sempurna ini panca inderanya, pendengaran masih kuat, tajam pemikirannya, kemudian semangatnya masih kuat, ya. Coba lihat Syafar ini kan, gas-gas aja terus dia bilang. Kalau kita ajak, ayo kita dakwah, gas. Nggak ada ngerem-ngerem. Ya. Wa bainama idza kabura al-insan yad'ufu minhu hawasu wa quwwah. Ya, beda kalau dia sudah tua, ya. Dan kita akan tua. Usia kita akan naik 40, naik 50. Di saat itu kita akan menyesali banyak perkara yang dulu masa muda kita tinggalkan. Itu semua tanya orang-orang yang orang soleh yang dia sudah usia tua, ya, Pak, bagaimana masa muda? Aduh, pokoknya menyesal lah dia, ya, banyak menyesal. Anak pernah ketemu itu diantara kenapa anak mondok itu kan anak kuliah ini, kuliah umum, ikut daurah bahasa Arab. Kenapa akhirnya memutuskan untuk mondok? Ya, ada orang tua usianya 70 tahun, orang Samarinda, dia ikut juga daurah di Al-Furqan Gresik sana. Pas makan sama-sama, Pak, ikut daurah ya, Masya Allah. Iya bilangnya, ini sudah yang kelima kali. Dia setiap tahun ada daurah, dia kelima kali. Berapa usia Pak? Saya sudah 70, nah bilangnya. Langsung dia bilang, antum dari Kalimantan ya? Iya. Di Unmul bilangnya, berhenti aja kuliah bilangnya, mondok aja, belajar aja agama bilangnya. Saya ini sudah merasakan asam garam, saya sudah pernah kerja ini, sudah pernah melalui ini, pokoknya bilangnya tidak ada manfaat kecuali agama, ya, tidak ada manfaat. Mending antum miskin yang penting tahu agama bilangnya, mending antum miskin tahu agama dibandingkan antum kaya tapi jahil. Ternyata benar ucapan itu, benar sekali ucapan itu. Coba kalau kita lihat ceramahnya Pak Habibie itu, dia bilang kalau dia disuruh pilih, dia jadi seperti sekarang atau paham ilmu agama, dia pilih ilmu agama. Itu yang dunianya jelas dia jelas kecerdasannya orang nomor 1 Indonesia, ya. Maka orang yang dia tidak paham dengan agama itu adalah kerugian. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man la yuhibbul ilma wa ahlahu, siapa yang tidak suka ilmu dengan ahli ilmu, maka fala ta'rifu, jangan kamu kenal dia, dan jangan kamu dekat-dekat dengan dia, dan jangan kamu jadikan dia saudara, jadikan dia teman dekat, ya. Jangan kamu punya hubungan dengan dia, ya, kata Imam Asy-Syafi'i. Karena apa? Karena kata beliau, fala khaira fihi, karena orang seperti itu tidak ada kebaikannya, ya, tidak ada kebaikannya. Seluruh sahabat ini orang yang sangat sangat cinta dan memuliakan ahli ilmu, maka kita ikuti mereka, ya. Maka disebutkan di sini, waqad aula al-islamu hadhil marhalah, Islam itu mendahulukan marhalah ini, ya, sangat-sangat peduli dengan marhalah fase muda, ihtimaman khassan, yaitu dengan sangat perhatian yang sangat tinggi, wa ri'ayah azimah, wa ja'atin nusus muakkidah ala idhami sya'ni hadhil marhalah, dan nas-nas dari dalil-dalil yang ada sangat-sangat menguatkan tentang mulianya, agungnya, pentingnya
di fase ini. Faqad hasan nabiyuna sallallahu alaihi wasallam 'alal mubadarah liqtinamiha wal hadzar min idha'atiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti, hati-hati kalian, jangan sampai kalian itu menyia-nyiakan masa muda, dan jangan sampai kalian itu tidak peduli, tidak mempersiapkan masa-masa muda kalian. Fa'an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li rajul wa huwa ya'idhuhu. Nabi SAW mewasiati seorang lelaki, seorang sahabat ketika itu, dia masih muda ini. Dia katakan apa? Igtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Perhatikan, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka, masa mudamu, qabla haramik, sebelum engkau tua renta. Ya, sebelum engkau tua renta. Kita lihat orang yang dia tua renta itu, jangankan dia untuk mau ibadah, untuk makan saja kadang sulit, apalagi untuk ibadah. Untuk nafas saja kadang ya sulit, ya apalagi untuk yang lain-lain. Makanya kata Nabi SAW, perhatikan masa mudamu sebelum masa tuamu. Dan itu tidak berpengaruh kalau kita belum merasakan tua. Nanti kalau sudah tua baru rasakan, ya Allah, ya bersyukur saya masih diselamatkan Allah ketika saya masih kuat, masih memiliki tenaga. Wasihataka qabla saqamik, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ya, ketika kita diberi sakit, coba lihat kemarin yang orang terpapar corona itu, ya, untuk bisa bernafas saja ngos-ngosan dia, berebut oksigen. Kondisi seperti itu baru dia rasakan masa sehat-sehatnya itu. Ketika kita sehat biasa saja, tapi ketika kita sakit baru kita terasa banyak hal tidak bisa kita lakukan, ya. Maka perhatikan masa sehat itu. Nggak usah kita malas-malasan, ya. Paling kita ini belajar subuh dari jam berapa? Dari jam 5:40, ya 5:30 lah, sampai 6:30, 1 jam saja. Ya, 1 jam kita hanya cukup pasang alarm sebelum subuh, kita bangun, sholat witir sebentar, baru kita pergi. Ya, setiap hari kita lakukan itu. Ya Allah, kita nikmatnya bisa merasakan itu, ya ketika kita sudah tua, ketika kita sudah sakit. Ya, ini pahala semua ini. Antum perjalanan, meskipun antum tidur di majelis, tidur ini ngorok ini, dapat pahala. Tidur ngorok dapat pahala. Apalagi antum bisa mendapatkan manfaat dari majelis ilmu, antum sebarkan lagi, banyaknya pahala itu, ya, bertaburan. Sayangnya itu perkara gaib semua, tidak kelihatan. Coba misalkan dilihatkan ini, setiap kita datang itu kita mendapatkan 1 bongkah emas, kita sebarkan lagi dapat 1 bongkah emas, mungkin berebut manusia, ya, mungkin berebut manusia. Sedangkan apa? Sedangkan Nabi SAW mengatakan, wa innal anbiya, para nabi itu lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Para nabi tidak mewarisi apa? Dirham, dinar, uang, enggak. Karena apa? Karena itu akan habis. Yang ada pertanggungjawabannya. Innama warrathul ilma, yang diwarisi para nabi dan rasul apa? Ilmu, ya, bukan yang lain. Ya, faman akhadhahu faqad akhadha bihazzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia mengambil bagian yang banyak. Jangan dipikir ini kita sudah ilmu, sudah lewat begitu aja. Enggak, kita ini sudah mengambil warisan yang banyak. Kapan kita dapatkan? Menuai ketika kita nanti bertemu Allah. Ya, kita akan mendapatkan itu, dan ini perkara hakiki, perkara yang pasti, perkara gaib yang harus kita imani. Ya, kita ngumpulkan uang semangat, kita ngumpulkan ilmu yang ini warisan Rasul SAW tidak semangat, kan aneh itu. Berarti cara berpikir kita yang masih keliru, ya, keimanan kita yang masih perlu diperbaiki, ya. Itu masalahnya. Maka di sini disebutkan waghinaka qabla faqrik, dan perhatikan ketika masa kayamu, masa engkau mampu sebelum datang kefakiran. Orang subhanallah di surah Al-Kahfi itu dia punya kebun, ya, kebunnya kebun anggur, kebun kurma, ya. Bilangnya ini punya kami semua ini karena kehebatan kami, karena besoknya dia bilang kita panen jangan panggil orang miskin, ya. Lihat, perhatikan, kita panen jangan panggil orang miskin, karena mereka mengganggu aja, minta-minta segala macam. Subhanallah, besoknya sebelum panen itu terbakar semua, itu panennya gagal semua, gagal total, terbakar, ya. Menyesal mereka. Karena apa? Karena mereka diberikan Allah subhanahu wa ta'ala nikmat berupa kemampuan, dia justru
tidak menggunakannya di jalan Allah, justru menghalangi orang-orang yang punya hak itu. Ya, itu harta itu ada hak kaum du'afa, orang-orang miskin. Ya, kita diberikan kemampuan itu bukan untuk kita sendiri bisa merasa, enggak, untuk kita membantu banyak orang. Ya, dari tangan-tangan kita. Itu sinyal dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bersyukur atau kita kufur. Maka disebutkan di sini, perhatikan masa kita kaya, masa kita mampu, ya, sebelum kita miskin. 6. Wa faragaka qabla syughlik, dan masa luangmu, masa kosong kita sebelum kalian sudah sibuk. Kita ada yang sebelum menikah dengan setelah menikah sudah beda itu. Ya, karena kita tidak punya tanggungan sebelumnya. Tapi setelah punya nikah, apalagi ada anak satu, sudah punya tanggungan. Nambah lagi 2, lebih-lebih lagi. Maka manfaatkan itu, manfaatkan sebaik-baiknya. Dulu waktu kami ke Yaman itu, ana tanya Syekh, ana ini semangat menuntut ilmu ini ndak bisa direm ini, ngegas terus ini. Ya, ana bawa istri, bagaimana? Boleh tidak saya itu menunda punya anak? Maksudnya itu kan hak istri, dia mau minta anak dan segala macam. Istri itu kalau dia telat sudah berapa lama, dia akan kepikiran itu, belum punya anak itu. Maka anak tanya ke Syekh, boleh tidak anak tunda? Ya, bilangnya ahsan antum tunda, dia bilang, karena kalau sudah punya anak itu akan sulit belajar. Antum mau semangat kayak apapun, teringat anak saya belum ketemu bapaknya, kemudian anak butuh main, segala macam lah, ya, segala macam. Maka yang disebutkan anak itu bikin kita malas dan bikin kita bakhil. Ya, di permisalan orang Arab itu. Kenapa? Karena terkadang kita mau infak ini, kemudian kita ingat, oh anak saya juga belum dikasih ini, akhirnya tidak jadi. Ya, anak itu seperti itu, dia ujian bagi orang tua. Ya, maka Syekh bilang tunda. Ya, tunda, akhirnya tunda selama 2 tahun, dan betul-betul itu. Pokoknya kita belajar dari maghrib, belajar hadis itu, habis itu belajar isya, sholat, habis itu belajar lagi, belajar sampai azan subuh. Ya, sampai azan subuh sudah azan, ya, sudah azan. Sampai apa? Sampai seperti itu. Karena kita sudah tidak rasa lagi itu nikmatnya ilmu itu, sangat-sangat seperti kita tidak ada orang sudah. Ya, pokoknya dunia kita, karena meneliti riwayat-riwayat, melihat biografi para ulama, bagaimana semangat mereka, bagaimana perjuangan mereka luar biasa. Ya, dan penuntut ilmu sekarang udah hilang himmahnya, baru gerimis sedikit sudah, ya. Baru gerimis sedikit. Ya. Taib. Jadi dulu Syekh Ana itu yang guru Haris, dia sekarang di Pekanbaru. Dia bilang begini, ya, Abdurrahman bilangnya, kamu jauh-jauh dari Indonesia, kemudian kamu pindah tidur saja, ruginya bukan main itu, bilangnya. Banyak orang tidak bisa ke sini karena tidak punya harta atau tidak tahu jalannya. Semangat, dia bilang. Ahli hadis dahulu itu Imam Ahmad kalau dia diskusi dengan Imam Abu Zur'a atau semisalnya, dia sampai subuh. Dengar itu, anak bilang, Syekh malam ini langsung sampai subuh sih. Sampai subuh malam ini. Jadi pas Syekhnya istirahat sekitar jam 1, kan lelah juga dia, karena dia ngajar dari subuh, ngajar kami itu dari subuh. Dari subuh dia ngajar, ya, kemudian dia istirahat, kemudian lanjut lagi sampai malam jam 1. Istirahatlah dia, saya istirahat dulu. Pas kita meneliti hadis ini, ada beberapa riwayat yang kita iskal, tidak paham. Kayak apa ini, mengkompromikan antara satu ahli hadis mengatakan dia tertolak, satunya mengatakan diterima. Jadi kan kita bingung. Syekh, tolong dulu bantu kami ini. Jam 1 itu kita bangunkan Syekh. Karena kita satu ruangan dan Syekhnya, tidur bareng. Syekh, bantu dulu. Ya Abdurrahman, sudah jam berapa ini, saya ngantuk, dia bilang. Syekh, saya ini jauh dari Indonesia, saya bilang. Saya jauh dari Indonesia. Kalau nanti misalkan antum diwafatkan Allah, tidak sempat saya tanya ini. Ya, tidak tahu umur kita panjang atau tidak. Saya bangun dulu, ya, dia bangun akhirnya, ya Allah, bilangnya Abdurrahman, untuk kamu ini, bilangnya, untuk kamu ini, bilangnya. Akhirnya dia, ya, semangat Syekh, ya, begitu. Artinya apa? Masa muda kita masih sehat, masih muda, masih punya waktu luang, itu maksimalkan. Ya, apalagi kalau kita dimudahkan, ada guru yang siap mengajar. Kalau antum sudah tidak ada guru, sudah, antum terombang-ambing sudah, tidak jelas arahnya antum kemana. Karena apa? Karena itu sinyal dari Allah, Allah beri kesempatan kepada kita. Jangan disia-siakan. Jangan dikira ilmu ini ringan. Ilmu ini ringan. Antum pikir ringan belajar itu? Tidak.
Ya, salah satu saja menyimpang kita. Jadi Qadariyah, jadi Syiah, jadi jangan dipikir ringan. Ada seorang bertanya kepada Imam Malik. Ya, ditanya dia nih, Imam Malik ditanya, "Wahai Imam, ma ra'yuka an hadza?" Apa pendapatmu tentang masalah ini? Imam Malik mengatakan, "Sebentar, saya pikir dulu." Ya, saya pikir dulu. Saya berpikir dulu tahu hukumnya ini. Maka orang tersebut, "Wahai Imam, pertanyaan ini mudah. Maksudnya masalah mudah saja nih. Masa semisal engkau Imam Darul Hijrah harus berpikir dulu? Engkau seorang imam." Maka Imam Malik ketika itu tunduk dia, pucat wajah Imam Malik sampai keluar keringatnya. Ya, bilangnya, "Ya hadza, wahai orang ini," dia bilang, "ala tasma' qallallah, tidakkah engkau mendengar firman Allah, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Wahai Muhammad, kami betul-betul ini, inna pakai kata inna ini, taukid, penguat. Inna, kami betul-betul sanulqi akan memberikanmu, menurunkan kepadamu qaulan tsaqila, ucapan yang berat. Allah mensifati Al-Quran itu qaulan tsaqil, ucapan yang berat, bukan ringan. Agama ini tidak ringan. Ya, ilmu ini bukan sesuatu yang ringan, bukan main-main. Tidak diberikan Allah kepada siapa saja, enggak. Diberikan kepada orang-orang yang layak. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin," kalau kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, kalian akan melihat gunung itu tertunduk, hancur lebur, jadi debu. Karena apa? Karena takut kepada Allah. Ya, tidak mampu gunung itu ditawarkan, gunung, langit ditawarkan untuk memikul apa? Memikul Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Nah, tidak ada yang mampu. Malaikat ditawarkan tidak mampu. Ya, fahamalul insan, insan manusia yang siap memikul. Ya, insan itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka apa? Orang yang jahil, zalim. Ya, jahilnya banyak, zalimnya juga banyak. Ya, kalau haknya dikurangi, marah-marah itu. Ya, kalau mengurangi hak orang, senang dia. Ya, itu sifatnya manusia, jahil juga. Maka agama ini tidak mudah. Ya, agama tidak mudah. Ketika kita masuk ke bidang agama, masuk ke dunia agama, maksudnya berdakwah dan semisalnya, pasti banyak ujian. Ujian dari orang terdekat, dari teman, dari orang jauh, dari semuanya. Ya, itu pasti. Karena apa? Karena kita sedang memperjuangkan kebenaran. Maka tidak ada yang tidak diuji. Ya, Nabi SAW dan para sahabatnya diuji. Disebutkan di sini, wahayataka qabla mautik, dan perhatikan masa kalian hidup sebelum kalian wafat. Masa kita hidup ini, kita tidak terasa. Ketika kita sudah mulai sakit-sakitan, baru terasa ini, ya Allah, dulu banyaknya waktu luang, dulu banyaknya kesempatan, dulu banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan. Pas kita sudah meninggal, sudah dekat ini dengan ajal, sudah dekat dengan masa-masa kita sakaratul maut, baru di situ teringat semuanya. Ya, teringat semuanya. Ya, di situ tidak ada yang bermanfaat kecuali man atallaha biqalbin salim. La yanfa'u malun wala banun, kata Allah. Tidak bermanfaat mal, harta, wala banun, tidak juga anak-anak, kecuali illa man atallah, yang bermanfaat hanyalah orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, selamat. Hatinya selamat, dia manfaatkan harta untuk jalan Allah, manfaatkan waktu untuk jalan Allah, manfaatkan anak-anaknya untuk jalan Allah. Maka apa? Maka itu yang benar. Umar bin Abdul Aziz ketika dia jadi khalifah, ini datang ini sederet apa, kalau sekarang itu ajudan-ajudan lah dengan mobil-mobilnya. Kalau dulu pakai unta, pakai kuda. Apa ini, kata Umar bin Abdul Aziz? Apa ini? Wahai khalifah, ini adalah fasilitas negara untukmu, khalifah. Enggak, ini jual semuanya. Hartanya masukkan ke Baitul Mal untuk kaum miskin. Ya, kaum miskin. Meninggal Umar bin Abdul Aziz dan dia adalah khalifah tertinggi saat itu, dia cuma membawa satu kafan, tidak ada warisannya. Ya, tidak ada warisannya. Ya, kemana hartanya itu? Nah, jawabannya, hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anaknya miskin dong kalau begitu, ya kan? Ternyata apa? Anaknya 11. Dan anaknya 11 itu semuanya ketika ada jihad, masing-masing mereka menginfakkan 100 unta. Ya, jadi 110 unta totalnya anak-anaknya itu. 100 unta itu orang kaya atau miskin itu? Kaya. Kenapa Allah jadikan kaya dia? Karena dia apa? Dia berjuang di jalan Allah. Allah cukupkan segala urusannya. Ya, maka apa? Maka itu yang harus kita yakini. Cuman masalahnya yakin. Ya, kalau tidak yakin sudahlah. Dengan Allah aja tidak yakin, bagaimana dengan yang lain? Maka apa? Maka
Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan hamba, ya. Menyia-nyiakan hambanya yang dia berjuang di jalannya. Tidak ada itu. Allah tidak zalim. Allah pasti membantunya, ya. Pasti Allah membantunya, dan itu bukan sesuatu bukan janji manusia, tapi janjinya Allah langsung. Famarhalatus syabab dakhilatun fi umumi qauli sallallahu alaihi wasallam. Maka marhalah pemuda, marhalah muda ini masuk di bawah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautik, dan perhatikan hidupmu sebelum matimu, ya. Hidup itu diantaranya masa muda, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perhatikan juga masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi seolah-olah Nabi SAW mengulangi 2 kali, masa hidupmu itu ada masa muda juga, tapi Nabi ulangi lagi, perhatikan masa mudamu. Berarti apa? Masa muda ini adalah masa yang sangat urgen. Seolah-olah Nabi SAW, kamu hidup itu yang paling urgen itu masa mudamu, perhatikan masa mudamu itu. Karena masa muda itu kondisi kita betul-betul mampu banyak hal yang kita lakukan, beda dengan usia tua. Usia tua sudah sakit-sakitan, stroke, asam urat, diabetes, nggak bisa makan ini, makan itu, nggak bisa, ya. Banyak dia hartanya, miliaran dia punya harta, tapi dia cuma bisa makan makan nasi jagung lagi, ya. Nggak boleh ada gulanya, hambar, ya. Tambah kasih abon sedikit, ya. Nggak boleh ada garamnya juga karena nggak boleh semuanya, sudah nggak boleh semuanya, ya. Nah, nikmat kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimudahkan untuk berbuat kebaikan, ya. Coba kita keluar, ketemulah teman-teman kita, teman-teman antum di kantor, teman-teman antum di tempat kerja. Nggak ada kayak nggak ada tujuan hidupnya itu. Tujuannya cuma kerja saja, ya, kerja, ya, nggak ada, ya. Kadang nyentuh Al-Quran saja, wala alam, ya, nyentuh Al-Quran saja. Belajar Al-Fatihah, maksudnya Al-Fatihah saja nggak tahu sudah dipelajari atau belum, ya. Jadi betul-betul tidak peduli dengan agama. Kaum muslimin ini minusnya itu terlalu, ya Allah, ya, terlalu. Kalau ada Umar Ibn Khattab lihat kaum muslimin zaman sekarang ini dengan seperti itu, ya, mungkin bukan pelepah kurma lagi dipukulkan kepalanya, ya. Diambilnya sirip ikan pari mungkin, ya, pukulkan. Karena apa? Nggak mau sudah peduli dengan agama. Agama ini butuh orang-orang yang dia berkorban, ya, bukan hanya dengan ilmu, dengan semuanya, ya, dengan semuanya. Kita saling sinergi, ya. Oleh karenanya nikmat yang terbesar itu ketika Allah memilih kita menjadi pejuang-pejuang agama Allah. Itu nikmat yang paling besar, ya. Meskipun kita tidak dikasih dunia, tapi Allah jadikan kita pejuang-pejuang agamanya, ya Allah. Itu nikmat yang paling besar, ya. Syafar misalnya contoh, ya, dia ini belum diberi anak, tapi, ya, kalau kita berpikir akhirat, dia dengan seperti itu dia bisa banyak waktu untuk agama, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan dia lebih indah, lebih baik, lebih besar rezeki daripada anak. Ada punya anak 10, anaknya yang satu narkoba, yang satu pelacur, yang satu ini, ya, repot. Jadi apa? Jadi azab bagi orang tuanya. Makanya di surah Al-Kahfi itu ada orang tua Nabi Khidir, disembelihnya, dibunuhnya itu anak kecil, ya, anak kecil itu dibunuhnya. Kata Nabi Musa, kenapa engkau bunuh dia, nafsan, jiwa yang tidak ada dosanya? Dia katakan, aku diperlihatkan Allah, dia punya orang tua yang soleh. Orang tua yang soleh ini dijaga Allah karena anak ini, kata Nabi Musa, diperlihatkan bahwa kata Khidir, dia diperlihatkan Allah, dia akan jadi penyebab kufurnya orang tua, penyebab kufurnya orang tua. Jadi anak itu tidak semuanya dia akan bermanfaat, ya. Anaknya Nabi Lut, coba lihat, ya, yang dia kafir, tidak mau beriman kepada Allah, disuruh naik kapal. Anaknya Nabi Nuh, Nabi Lut juga, anaknya Nabi Nuh disuruh naik kapal, tidak mau. Saya naik tinggi di gunung, bilangnya saya akan selamat. Akhirnya apa? Musnah juga dia, ya. Didoakan Nabi Nuh, ya Allah, dia adalah anakku, ya Allah, dia adalah anakku, bukankah engkau akan menolongnya, menolong keluargaku? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dia bukan anakmu, bukan keluargamu, dia itu bukan amal soleh, bukan amal kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan melihat nasab, tapi melihat dia anak baik atau dia anak yang buruk, dilihat itunya. Maka apa? Maka ini nikmat ini, jangan
anggap bahwasanya nikmat itu hanya berupa uang, hanya berupa anak, hanya berupa rumah. Jangan. Ya, kita diberi nafas, itu nikmatnya itu. Orang dia harus beli oksigen bisa bernafas. Orang dia bisa berdiri kalau dia cuci darah, ya, dengan biaya yang sangat mahal. Maka Pak, nikmat ini semuanya harus kita syukurikan karena ditanya Allah Subhanahu wa taala kelak yaumul qiyamah. Di sini disebutkan An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazul qadamu ibni Adam, tidak akan bergerak selangkah pun, sejengkal pun kakinya manusia itu di hari kiamat kelak, yaumal qiyamah, min indi rabbih, di hadapan Rabbnya, hatta yus'al an khams, sampai ditanya 5 perkara. Perhatikan ini, bayangkan kita, ya, jangan bayangkan orang lain, bayangkan diri kita, diri Anda, diri antum itu, masing-masing kita berdiri di hadapan Allah. Dalam kondisi kita ditanya, nggak bisa kita lari, nggak bisa kita kabur, ditanya, ya, semuanya akan menjawab. Mata, inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya dan semua akan bicara. Ya, ini masing-masing ini, masing-masing jari jemari ini dia akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai orang yang punya tangan itu dia kaget, kenapa engkau bicara? Ya, dia ingin menutupi dosa-dosanya. Ya, Allah yang jadikan kami bicara, kata kulitnya itu, kata dagingnya, kata tulangnya, kata jari jemarinya, semua akan ditanya. Ya, semua akan ditanya. Maka Pak, tidak akan bergerak yaumal qiyamah sampai ditanya 5 perkara. Perhatikan ini. An umrihi, tentang umurnya, fima afnah, ya, untuk apa dia habiskan. Umurmu apa engkau habiskan wahai hambaku? Ditanya Allah ini di depan kita, umurmu apa yang engkau habiskan ya wahai hambaku? Ditanya. Maka apa? Kalau kita hanya urusnya dunia, tidak ada waktu untuk menuntut ilmu, tidak ada peduli dengan agama, ya hati-hati, penyesalan itu. Bukan ini ucapan saya nih, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pasti benarnya. Ya, min indi rabbi hatta yus'al an khams, umurnya, wa an syababihi fima ablah, tentang usia mudanya, terhadap apa dia habiskan. Masa muda kita ini, ya, ditanya, ngapain? Ya, saya habiskan untuk main PUBG aja, Rob. Ya Allah, main PUBG. Orang di sana ada yang meninggal tidak kenal Islam, kamu sibuk aja main PUBG. Orang di sana ada kelaparan. Ya. Maka apa? Maka perhatikan waktu kita muda. Kemudian an malihi min aina iktasabah, hartanya dari mana dia dapatkan, dari halal atau haram. Ya, semua akan ditanya. Untungnya besar sekalipun, kalau haram, haram. Ya, maka apa? Maka perhatikan dari mana kita mendapatkannya. Wa fima anfaqah, dan terhadap apa dia infakkan, kemana dia infakkan, apakah ke jalan Allah atau ke jalan selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua akan ditanya. Antum setiap subuh sebelum pengajian atau setelah pengajian ambil receh 500 perak, masukkan ke kas masjid situ. Itu apa? Jadi timbangan pemberat antum yaumul qiyamah. Ya, itu sedekah yang sepele kelihatannya, tapi Allah tidak melihat kepada nominal. Allah melihat kepada isi hati kita. Ya Allah, ini sedikit saja nih Allah, tapi manfaat dengan sedikit ini ya Allah, jadikan berkah. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Ya. Wa madza amila fima alim, yang terakhir ini untuk orang berilmu, untuk kita ini yang belajar. Madza amila, apa yang dia amalkan, fima alima, terhadap apa yang dia ketahui, apa yang dia ilmui. Setiap ilmu kita ditanya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah bahwasanya salasah, 3 orang yang tusya'ar wajhuh, yang akan diseret wajahnya yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. Yang pertama itu adalah qari, pembaca Al-Qur'an, yang dia niatnya bukan ikhlas karena Allah, dia agar diyuqalu ala anhu annahu qari, bahwasanya dia membaca Al-Qur'an. Ya, dibangkitkan kelak yaumul qiyamah. Wahai hambaku, bagaimana engkau dan Al-Qur'an? Ya Allah, aku dan Al-Qur'an ini, aku sudah berusaha ini itu. Kadzabta, kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Engkau membaca Al-Qur'an bukan niat yang lain kecuali agar engkau dikatakan qari, penghafal Al-Qur'an, seorang hafid dan seterusnya. Maka apa? Maka dia dimasukkan ke dalam neraka, diseret wajahnya.
Ya, karena apa? Karena dia riya, tidak karena Allah. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang dia dermawan, dia infak jalan Allah. Ya. Kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai hambaku, apa yang engkau lakukan dengan hartamu? Ya Allah, aku membela agamamu, aku infak. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Ya, engkau berinfak liuqalu annak, dia agar dikatakan engkau adalah orang yang dermawan. Ya, dan engkau sudah mendapatkan pujian manusia, maka apa? Maka masukkan dia ke dalam neraka karena tidak ikhlas. Ikhlas itu bukan perkara remeh loh. Perkaranya bahaya itu. Ya, bahaya. Kebaikan berbuah keburukan gara-gara tidak ikhlas. Kebaikan sedikit, ya, sedikit, cuma 500 perak tadi itu. Bayangkan, bukan hanya 500 perak. Niat kita, niat, ya Allah, kalau saya harta saya banyak, saya akan bangun masjid. Niat saja ini, maka dihitung pahala Allah. Meskipun tidak kaya-kaya dia. Meskipun tidak kaya-kaya, niat aja dulu. Niat aja dulu, ya. Maka apa? Maka dia akan disiksa gara-gara tidak ikhlas tadi. Bahaya itu, ya, hati-hati. Yang ketiga, ya, seorang berjihad di jalan Allah. Ya, dia berjihad ini. Dibangkitkan di yaumul qiyamah. Bagaimana engkau dengan jihadmu? Aku berjihad untuk agamamu ya Allah. Kadzabta, engkau dusta. Engkau berjihad agar dikatakan pemberani, agar dikatakan ini, masukkan ke neraka. Diseret wajahnya. Abu Hurairah meriwayatkan riwayat ini, ya, meriwayatkan ini sampai pingsan 10 kali. Ya, pingsan dia. Setiap mau meriwayatkan pingsan 10 kali gara-gara khawatir dia termasuk di dalamnya. Ya, itulah. Kita perlu apa? Perlu mempelajari tentang masalah-masalah seperti ini agar kita itu ingat, ya, agar kita ingat, bukan menakut-nakuti, tetapi kita perlu diingatkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.